Oke, apa kata kita berkenalan, nyatakan nama, umur, dari mana? Tidak semua lah saya tunjuk, yang terselamat itu selamat lah kan. Tidak patut. Mungkin kita mulai dari sebelah sini dulu ya, saya ambil contoh dulu. Alright, come on brother, handsome boy ini. Beri tepukan. Ya. Brother, siapa nama brother? Saya nama Jeremy. Dapat dengar kah? Tidak dapat. Oke, sekali lagi ya. Nama siapa? Nama saya Jeremy. Ya. Dari mana? Saya dari Betong. Ada orang Betong nggak di sini? Oke. Adalah kenal kah? Tidak kenal. Oh, tidak famous lah kan? Oh, tidak famous. Umur berapa? Umur tiada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu lah. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Oke, alright, terima kasih. Oke, sebelum itu saya memperkenalkan diri saya lupa pula saya. Nama saya Matthew. Kita ini semua seumuran. Jadi saya baru lepas SPM. belum. Baru lepas SPM tahun saya belum sebut lagi. Nampak muka pun dah tahu kan. Paling-paling pun 2-3 tahun beza dari kamu orang. Ya. Alright, saya SPM, saya belum habis lagi. Saya SPM tahun 2000. 2000, tengok, tidak jauh. 2005. So, hitunglah sendiri ya, 2005. 2005 saya SPM. So, tidaklah jauh kan, masih muda lagi. Berdawa-dawa dia mayanya. Siapa lahir tahun 2000 sini? 2000? 2002? Wow. Oh. Rasa macam muda pula saya. Yang lain? 2005. Ada 2005. 2005? Oh, maksudnya saya SPM kamu orang lahir. Wah, betapa mudanya saya. Ya. Alright, okay. Sebelum itu saya nak bagi tahu kita ada 2 tandas. Tandas di depan sana dan tandas di tepi ini. Kalau malu nak lalu sini boleh guna belakang. Jangan risau. Sama lelaki perempuan sama. Di sini pun sama. Tapi bezanya di sini ada special. Dia ada air. Kalau haus boleh minum. Okay, alright. Saya rasa jam kita pun sudah dekat-dekat. Tapi saya ada suatu games nak buat untuk semua. Ya, dia bermula dari teka-teki ya. Ini bukan anak saya ya. Ini bukan anak saya. Okey, teka-teki dia berbunyi macam ni. Benda tu, dia bukan benda. Dia hidup. Kiri dia ada, kanan dia ada. Wah, sini dulu. Semangat betul. Wah, beri semangat. Alright. Hadiah dan nanti daun-daun di tepi ini boleh dibagi secara percuma. Jangan risau. Okey, siapa nama? Dolly. Dengar kah? Siapa nama? Tidak. Okey, sekali lagi. Siapa nama? Okey, nama saya Dolisia. Dolly Sia. Okey, dari mana? Dari Sri Aman. Oh, dari Sri Aman. Siapa orang Sri Aman sini? Ya, samalah kita. Ya. Tidak jauh. Jawapan kamu semangat betul, cakap Tuhan. Macam mana kamu tahu itu Tuhan? Sebab walaupun kita tidak nampak, sebab Tuhan, kamu kata tadi benda tu ada di kiri, di kanan, tapi kita tidak nampak. Are you sure? Mana? Kiri dan kanan. Pasti, confirm? Ada jawapan lain? Ke tak berani jawab dah? Tolong duduk. Saya belum cakap betul salah. Ada jawapan lain kah? Jawab, soalan dia macam ni. Di kiri dia ada, kanan dia ada. Dia hidup. Atas pun ada,
Bawah pun ada. Saya cakap dia benda hidup, bukan tajuk lagu. Sebab ambassador ada jawapan kah? Talian hayat? Tiada. Easy saja nih, senang saja nih. Mau berkenalan dengan... Oh, oke, mari. Ini spesial tau. Nanti kamu orang akan terkejut. Oke. Ya, ini lagi muda. Dia SPM 2 tahun lepas mungkin. Oke, memperkenalkan nama. Nama saya Galuh. Galuh. Kami panggil dia Ibu G. SPM bila, Bu? Saya tidak ada SPM. Oke, dia tak ada SPM. Oke, asal dari mana, Ibu? Saya dari Indonesia. Ya. Kamu orang kenal Sari Simorangki? Tak ada kaitan dengan dia. Tak ada kaitan, jangan risau. Oke, Ibu dengan yakin cakap jawapan dia Yesusku. Kenapa, Bu? Ya, sesuai dengan lagu. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Alright, thank you, Bu. Ibu ni bocor soalan saja. Oke, jawapan dia betul, jawapan Ibu Ji pun betul. Jawapan dia Yesus. Kenapa? Hanya Yesus saja ada di kiri, di kanan, di atas, di bawah, dan seterusnya di mana? Di suka, di duka. Siapa tahu lagu tu? Kalau tahu, mari kita semua bangkit. Alright, kita mau testing dulu. Saya percaya case KB ini orang-orang yang sehat. Ada yang pernah jogging di Prima kan nih? Setiap petang kan? Bermaksud kamu orang-orang yang sehat, fit. Kenapa saya tahu? Rumah saya di sana. Kalau Britney dia lain. Dia pergi jogging, dia pergi beli sate. Kantoy. Ya. So, saya ingin kamu menyanyikan lagu ini dengan aksi. Tahu kan tajuk dia macam mana? Alright. Lyrics? Ada lyrics? Alright. 1, 2. Ku daki. Naik. Oke. Dari bawah dulu. Kan mendaki. Macam ni lah kan. Saya muda ni susah sikit lah nak buat ni. Sedia? Yang tak buat nanti saya panggil ke depan. Itu dia sendiri nanti. Sedia semua? Yang veteran tu kalau tak dapat saya tak paksa ya. Jangan pula balik ada yang... Oke, sedia? 1, 2, 3. Ku daki. Lembah yang dalam. Katakan, Yesus bersertaku. Ku terbang tinggi. Ya, ku selam dalam samudra. Ku dayung. Katakan Yesus berserta. Di kiri, di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Senyumlah. Di dukaku kau ada. Karena Yesus. Alright, duduk, boleh duduk. Oke. Saya cakap nama saya Matthew, kan? Oke, yang menangkap budak itu tadi itu istri saya. Tapi yang budak itu bukan anak saya. Anak saya ada di belakang. Nanti ada. Oke, malam ni apa tahu apa tujuan kita sampai di sini? Worship night kan, tiba-tiba pula lain pula kan. Si ini cakap lain, datang sini lain pula. Oke, malam ni kita akan menyembah Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan.
Siapa yang tidak pernah pergi ke gereja? Tidak ada? Tidak apa. Alright. So, maksudnya semua di sini pernah. So, mari kita pergi enjoy, kita sembah Tuhan kita. Kita jangan pedulikan Britney, kita jangan pedulikan Vanessa, kita jangan pedulikan kawan-kawan di sebelah. Kalau kita rasa rindu akan Tuhan, luahkan. Sebab kenapa? Di suka ada, di duka pun Tuhan kita ada. So, kalau hari ini kita rasa macam, aduh saya susah hati lah Tuhan. Ini pun terpaksa nih Britney yang ajak nih. Tidak apa, kita datang pada Tuhan, kita serah semuanya bagi Tuhan. Amin. So balik nanti kita semua akan diberkati, kita akan rasa, wow, Tuhan itu baik. Amin. Alright, mari kita semua bangkit. Kita akan mulakan semuanya dengan doa. Alright, mari kita serahkan saat ini. Haleluya Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau sentiasa baik. Dan Engkau Tuhan yang setia. Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya Engkau Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Agar setiap kami yang hadir Tuhan, kami merasakan sesuatu yang baru, merasakan kasih Engkau Tuhan. Biar kami pulang nanti Tuhan, kami merasakan berkat, kami merasakan perubahan di dalam hidup kami Tuhan. Jika kami belum mengenal Engkau Tuhan, pada malam ini Tuhan, kami akan mengenal Engkau lebih dalam, lebih erat lagi Tuhan. Biarlah kami kembali ke kasih kami yang pertama Tuhan. Biar kami lebih mengenal Engkau Tuhan sebagai Juru Selamat, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan, kami ucapkan syukur Tuhan atas kebaikan Kau Tuhan yang membawa kami semua datang ke sini Tuhan. Tuhan, kami katakan syukur atas kebaikan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua katakan amin. Amin. Lebih keras lagi, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita mulakan puji dan sembah kita akan belajar satu bahasa baru. Macam ibu tadi dia daripada Indonesia kan. So bahasa ini daripada Indonesia, dari suku kaum Papua. Siapa pernah dengar lagu Seka Seka? Oke, Seka Seka yo. Tajuk dia Seka Seka yo, maksud dia mari semua kita menari. So yang lain tu tahu kan, kiri kanan putar badan, itu kan tak tahu kan. Dan seterusnya di chorus dia cakap macam ni. Guys, chorus. Dia cakap Yesus sayangku. Maksudnya Yesus sayangku, kamu. Yesus sayang saya. Yesus sayang torang semua. Haleluya. Sudah sedia semua? Yesus sayangku. Hey, Yesus sayang Yesus sayang. Sudah sedia sekali lagi? Come on. Hey, Yesus sayangku. Yesus sayang. Tunjukkan kawan di sebelah kamu. Yesus sayang Tuhan semua. Sekali lagi ya, sekali lagi. Yesus sayang. Tunjukkan di sebelah kanan pula. Yesus sayang. Yesus sayang Tuhan semua. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita.
Sudah sedia untuk memuji Tuhan? Come on. Mari kita menari bagi Tuhan. Semua katakan, come on, seka. Seka, seka, yo. Kiri, kanan, putar badan, puji Tuhan. Katakan semua. Seka, seka, yo. Kiri, kanan, putar badan, puji Tuhan. Katakan sebelah. Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku. Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku. Katakan seka, 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 seka. Kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Seka, seka. Kiri kanan Yesus, Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku. Alright. Saya memperkenalkan ambassador CBC. Come on. KSKB, kalau anda ingin bebas menyembah Tuhan, come on, keluar dari tempatmu, come on. Hey. Are you guys ready? Come on. Hey. Come on. Sudah sedia semua? Come on, seka. Seka, seka, yo. Kiri, kanan, putar badan, puji. One more time, come on. Seka, seka, yo. Kiri, kanan, putar badan, puji Tuhan. Katakan Yesus, Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku. One more time. Seka, 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 oh. Kiri, kanan, putar badan, seka, seka, oh. Kiri, kanan, Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku. Sudah siap untuk memuji nyembah Tuhan? Mari kita menari, come on. Come on. Sudah untuk putar. Semua katakan seka, seka, oh. Kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Seka, seka, oh. Kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Seka, seka, come on, menari. Seka, seka, oh. Kiri kanan putar badan, puji Tuhan. One more time, seka, 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 oh. Kiri katakan Yesus, Yesus sayangku,
untuk memuji nyembah Tuhan. Come on. Kita bakar tempat ini dengan Roh Kudus Tuhan. Hey. Mari kita melompat bagi Tuhan. Hey. Come on. Bebas terlepas, kuasa mata terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Katanya terhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka aja namanya. Katakan sebentar. Roh Kudus membakar setiap bakar.
terus membakar setiap hati. Karena kami percaya dan tahu Engkau ada di sini. Terima kasih Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Mengalir kuasa Roh Kudus, jamah setiap hati kami. Haleluya. Kami percaya tiada kuasa lain Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang tercurah di tempat ini. Karena kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari kuasa yang ada di dalam dunia ini. Biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus membakar setiap jiwa, membakar setiap hati. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Haleluya. Ya Tuhan, benar kasih setiamu selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar.
Kau Allah yang setia, Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di saat kami terjatuh Tuhan, Kau setia bersama kami. Kau Tuhan yang baik Tuhan, Kau Yesus yang baik. Oh, mari kita naikkan suara kita, sembahlah Tuhan kita yang hidup. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia layak ditinggikan. Oh, Yesus, kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Oh Tuhan, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Yesus, Yesus, Engkau Tuhan yang mengenal setiap hati kami. Engkau Tuhan yang tahu setiap hidup kami. Di saat kami suka, di saat kami duka, di saat kami di atas, di saat kami di bawah, di saat kami di kiri, di saat kami di kanan, Tuhan Engkau ada. Yesus Engkau setia. Yes Lord. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang seluruh isi hatiku. Katakan, dan bawa kami Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam kasih-Mu. Lebih keras lagi katakan, hanya Engkau. Hanya Engkau Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku. Dan bawa kami semua Tuhan, oh lebih dekat lagi, lebih dekat lagi Tuhan, lebih dekat lagi. Tinggal dalam kasih-Mu. Dengan iman kita katakan, kuasa-Mu terlebih. Amin. Katakan, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
baik, Engkau Allah yang setia. Engkau tahu setiap isi hati kami, Tuhan. Sebab itu kami menyembah Engkau malam ini, Tuhan. Kami muliakan nama Engkau malam ini, Tuhan. Sebab Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan kami ucapkan syukur. Di dalam nama Yesus. Katakan. Oke, semua dijemput duduk. Kita akan mendengar preaching sekejap. Dan saya ingin menjemput Reverend Grayman Ujang yang akan memberi sedikit kata-kata Tuhan kepada kita malam ini. Haleluya. Tuhan kita baik. Selamanya. Amen. Tuhan kita begitu baik ya. Dia baik kemarin, dia baik sekarang, maupun selama-lamanya. Dan Ibu apa yang mau disampaikan? Ada? Oke, come. Oke, masa cerita. Dan Jonathan, mana kamu? Oke, You want to preach I want to preach, yes. or later? Or start your preaching first? I would just want to share testimony. Oke, dia mau memberi kesaksian. Because just now that song touched me. Jonathan, come here. Jadi lagu tadi telah menyentuh perasaan saya. That song that ku percaya kau bekerja. Inilah bapa, ibu, dan anak. Because that song touched me, my heart, because it says, ku percaya kau bekerja. Jadi lagu ni menyentuh saya kerana di sini lirik lagu ni mengatakan, ku percaya kau bekerja. And this is my testimony that indeed God is the one who, when I believe, God works. Dan ini adalah kesaksian saya apabila saya percaya Tuhan akan bekerja. I have an experience with this phrase. Jadi saya ada pengalaman dengan ayat ini. I hope one day some of you will be posted to Seratok Hospital. Dan saya doakan ada di kalangan anda yang akan diposting ke Seratok. I'm in the pioneer group to start the hospital. Jadi saya iaitu ibu saya ni adalah antara yang telah membuka hospital di Seratok. Those from Seratok, maybe your mother or father, I deliver as a baby. Jadi mungkin ada kalangan ibu atau bapa anda semua di sini, ibu saya yang telah menyambutlah. Okay. Anyway, there was one time I was doing night duty. Dan ada sekali, ada satu hari saya telah hadir ke duty, kerja malam. And I come back, and then my colleague say that the dog took away your slipper. Jadi pada selepas selesai duty malam saya balik rumah dan kawan saya mengatakan ada anjing yang telah mengambil selipar kamu, dia bilang. So I thought that my colleague would be just dissing me. So I went and then I found that one side of my slipper was missing. Jadi saya fikir kawan saya ni dia macam main-main dengan saya. Tapi apabila saya lihat, memang betul hilang. And then she said the dog took it away. Jadi dia bilang anjing tu telah membawa lari. So I went down to the compound and start walking around looking for my slipper so that just in case the dog has dropped somewhere. Jadi saya pergi ke sekeliling rumah untuk lihat mungkin anjing itu telah melepaskan selipar tu di mana-manakah. I walked round and round for a few times until 8 a.m. Jadi saya telah jalan dan jalan sampai dari jam berapa? From what time? From 7. Lebih kurang 7 lebih sampai 8 pagi lah, 7 lebih pagi.
And I tell God, I said, Lord, I am very sleepy now. I cannot, you make the dog bring back my slipper. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya sangat letih, saya sangat mengantuk. Kau suruhlah anjing tu hantar balik selipar saya tu. So I went to my room and sleep until 4, about 4, I woke up. Jadi saya kembali ke bilik saya tidur sampai jam 4 petang. Yes. And 4:15 those days, we finish work 2 p.m. to 4:15 for afternoon office hours. So 4:15, after 4:15, my colleague shouted, Ong, the dog has brought back your slipper. Jadi lebih kurang dalam 4:15. Selepas 4:15 petang tu rakan saya telah cakap, Ong, anjing tu dah hantar balik selipar tu. And I quickly ran out the room, and then I went to the staircase and I saw the dog running down the stairs. Jadi apabila saya dengar tu, saya lari keluar untuk lihat dan memang betul saya lihat anjing tu lari ke bawah. Drop the slipper on the platform of the stairs there. Dan dia telah meletakkan ataupun melepaskan selipar tu di tangga. Ya. And there the Lord really works. When I believe that God, when I say God, you make the dog bring back, God, saya percaya God, Tuhan bekerja. Jadi ini adalah kesaksian saya. Apabila saya percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membalas kepercayaan kita. The lesson I learned here is my slipper is only 19 ringgit 90 cents. Jadi selipar ni berharga 19 ringgit 90 sen. In those days, 1990 buys a pair of leather slipper. Jadi pada masa itu harga 19 ringgit 90 sen ni kita dapat beli selipar kulit. Today, your 1990 just only buy you rubber slipper. Jadi hari ini kalau beli yang harga itu dapat selipar yang biasa saja, selipar Jepun sajalah. So then in my mind, God is telling me, I care for you just as I care for that one side of your slipper which costs only 9 ringgit 95 sen. One side is 9 ringgit 95 sen. Jadi apa yang saya pelajari daripada pengalaman ini, Tuhan berbicara kepada saya, saya mengasihi, saya menyayangi kamu seperti mana kamu menyayangi selipar yang sebelah lagi yang berharga 9 ringgit 95 sen. So if God would take care of me because of that 9 ringgit 95 sen worth of slipper, how much more He would take care of me as being paid by the blood of Christ on the cross for me. Jadi kalau Tuhan pedulikan sebelah selipar tu, apatah lagi Tuhan pedulikan akan keselamatan saya, di mana Dia telah mengutus anak tunggalnya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib untuk menyucikan kita dengan darah sucinya. So here I ask that all of you are also young, please give your life, believe the power of Christ in your life, and He will really, really take care of you. Jadi kita semua di sini, majoriti daripada kita sini muda. Marilah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Dia. Dia pasti akan memberi kita keselamatan. Just now all the songs really speaks to my heart. Jadi semua lagu yang dinyanyikan kita tadi memang menyentuh hati saya dan mengatakan bahwa Tuhan peduli akan kita. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Jonathan. Okay. Dan Tuhan kita amat baik. Dia mempedulikan setiap anaknya. Walaupun perkara yang kecil seperti kesaksian Sheling tadi, ya, walaupun perkara yang kecil, tetapi Tuhan mempedulikan apa yang diperlukan
oleh setiap anaknya. Sebab apa? Sebab setiap anaknya, setiap kita di sini ialah orang yang begitu istimewa di muka Tuhan. Ya, we are special in His sight. Setiap kita, jangan sekali-kali kita merendahkan diri kita. Jangan sekali-kali kita merendahkan oleh latar belakang kita, bahkan siapa kita ini. Ya, sebab bagi Tuhan, setiap kita ini ialah begitu istimewa bagi Dia. Amin. Bahkan Dia katakan, setiap kita di sini memerlukan pengorbanan tubuh Yesus untuk menjadi korban menyelamatkan setiap kita. Ya, untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi, setiap kita yang datang ke sini malam ini tidak kebetulan, katakan kepada jiran, tidak kebetulan. Ya, Tuhan yang merencanakannya. Tuhan yang merencanakannya, yang membawa kita datang ke sini. Untuk apa? Nah, bukan untuk si Anu yang membawa saya ke sini. Bukan si Anu yang menjemput saya. Sebab ada orang yang menjemput saya tadi. Saya pikir tidak. Ini disebabkan oleh Tuhan yang begitu baik, yang membolehkan kita datang ke sini dan menikmati kebaikan Tuhan malam ini. Amin. Nah, kemarin saya di YFM, satu soalan yang mereka tanya, sebab saya menjadi boleh katakan wawancara ya di sana, okay? Dan mereka katakan, macam manakah kita mengetahui bahwa Tuhan itu amat baik kepada kita? Ya, macam manakah kita mengetahui bahwa Dia begitu baik kepada kita? Ya, kita mengetahui sebab apa? Sebab setiap orang yang ada Tuhan, mereka boleh memberi kesaksian bahwa Tuhan itu baik. It's so hard for other people to understand you, but you yourself know because you experience the goodness of God. Amen. Ya, kita boleh mengalami, merasai kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang dirasai oleh orang lain, bahkan kawan kita, we cannot experience it because that is his or her experience. Is it true? But personally, we experience who God was and is to be. Itulah Tuhan kita. Nah, waktu kita menyembah dan memuji Tuhan tadi, okay, satu perkataan yang datang kepada saya waktu Matthew katakan, Pastor boleh sharing kah? Ya, boleh. Dan one word yang datang kepada saya ialah, apa maksudnya kita memuji dan menyembah Tuhan? Ya, apa artinya? Adakah itu hanya menyanyi? Adakah itu hanya mengikut mereka yang di depan di sini dan mengikut mereka? Tidak. Balik kepada dasar kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apakah definisi kekristenan kita? Apakah maksud Kristen kita? Ya, definisi kekristenan atau maksud Kristen bukan arti bapak saya Kristen, mak saya Kristen. Justru itu saya menjadi orang Kristen, sebab dari turun menurun saya menjadi orang Kristen. Firman Tuhan tidak kata gitu. Firman Tuhan berkata, jikalau kita membuka, katakan membuka. Apa yang dibuka? Hati. Jikalau kita membuka hati kita dan menjemput Tuhan Yesus datang kepada kita, Dia akan masuk ke dalam kehidupan kita. Amin. Dan melahirkan kita kembali. Katakan melahirkan. Nah, kita manusia ini dibentuk dalam berapa bahagian? Ini sudah diberitahu, Bah. Ketiga kan? Ya, yang pertama
ialah tubuh. Katakan tubuh. Ya, yang kedua ialah jiwa. Katakan jiwa. Kalau sakit jiwa pergi ke mana? Hah? Kalau sakit jiwa pergi ke mana? Kau dah saya dosa. Ya, batu 7 tau. Ya, dan yang ketiga, kita ada roh kan? Tapi firman Tuhan katakan, sebelum kita menerima Yesus Kristus, roh ini jauh daripada Tuhan. Kita hanya ada tubuh dan jiwa. Dan jikalau kita belum menerima Tuhan, ada kekosongan di dalam kehidupan kita. Ya, ada kekosongan. Dan banyak orang di luar sana coba mengisi kekosongan ini. Kata orang Indonesia, mereka berpesta pora kah? Ya, mereka buat ini, buat itu, buat apa sekalipun untuk mengisi kekosongan. Tapi tidak bisa, tetapi tidak boleh. Masih lagi dia kosong. Sebab apa? Hanya Tuhan saja yang boleh mengisi. Nah, firman Tuhan katakan, tetapi jikalau kita membuka hati kita dan mengakui, di dalam buku Roma 10, dan mengakui Yesus itu ialah anak Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Amin. Maka kita diselamatkan. 1 Petrus mengatakan kita dilahirkan kembali. Ya, kita dilahirkan kembali. Macam mana kita dilahirkan kembali? Nikodemus bertanya kepada Yesus di dalam buku Yohanes. Ya, macam mana kita boleh dilahirkan kembali? Kita masuk kepada rahim ibu kita? Mana bisa? Mana boleh? Kan? Okey, nurse. Boleh kita yang sudah tua ini masuk kepada rahim ibu kita? Tidak boleh kan? Ya, berapa orang nurse di sini? Ya, bolehkah kita besar ini masuk kepada rahim ibu? Tidak boleh kan? Ya, itu yang ditanya oleh Nikodemus. Katakan, macam mana? Tetapi Yesus menjawabnya, kecuali kita dilahirkan kembali dengan roh dan air. Ya, buku Yohanes. Ada Bible kan? Ya. Di dalam buku Yohanes. Itu yang ditekankannya. Dan jikalau kita mengakuinya dengan mulut dan percaya di dalam hati, Yesus itu ialah anak Tuhan, maka kita diselamatkan. Di dalam buku Yohanes tadi pasal yang ketiga, itu yang menekankan kepada kita bahwa kita akan dilahirkan. Nah, sesudah kita dilahirkan, di mana rohnya sekarang? Sesudah kita menerima Yesus Kristus dan 1 Petrus mengatakan kita dilahirkan, di manakah roh Tuhan sekarang? Di dalam hati kita. Dan roh yang jauh daripada hadirat Tuhan itu, sekarang dia dilahirkan kembali. Dia di mana? Di hati kita. Sebab itu, dengan itu Tuhan mengatakan hati ini menjadi apa? The temple of the Holy Ghost. Kan? Menjadi bait Allah. Inilah dia. Nah, balik kepada dasar tadi. Apakah definisi kekristenan kita? Ya. Now, mind you, all this is personal. Alright? We cannot bantu, minta tolong. Okay? Kita sendiri yang membuka hati kita kepada Tuhan. Betul kan? Dan dia masuk kepada kita. Waktu dia masuk, dia tinggal di dalam kita. Roh kita yang jauh, sekarang dia lahirkan kembali. Di mana dia bersama dengan kita. Nah, jikalau dia bersama dengan kita, kita ada
hubungan, a relationship, perhubungan dengan Tuhan. Tuhan kita hidup, katakan hidup. How many believe that our God is alive? All, kan? So, Tuhan kita hidup. Dan jikalau Tuhan kita itu hidup, kita yang sudah dilahirkan ini, kita juga hidup. Dahulunya kita tidak tahu. Kita hanya ikut-ikut saja. Ya, ikut si Anu. Ya, pergi kemana? Nun, pergi ke sana, ikut si Anu aja. Ada juga yang lain. Mau ikut kah? Iya, bah. Mau apa lagi? Apa lagi lah. Apa ini ya? Ada udang di sebalik batu, Bane. Kan? Tidak. Bagi kita, kita mau. Sebab kita sudah dilahirkan. Kita mengetahui. Kita mempunyai relationship, pergaulan. Jadi apakah maksud kekristenan kita? Maksudnya ialah kita mempunyai pergaulan yang hidup dengan Tuhan yang hidup. Dan barulah worship ini, penyembahan ini penuh dengan erti kepada kita. Penuh dengan maksud kepada kita. Sebab Yohanes 4 ayat ke-24 mengatakan, Allah itu roh, maka orang yang menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Akan menyembah dia dengan roh dan kebenaran. Dan bagi kita yang datang, Ibu menyaksikan tadi, waktu kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan amat menyentuh saya. Jikalau dia tidak ada roh Tuhan, macam manakah dia mempunyai perasaan? Bahkan waktu orang menyembah Tuhan, ada juga yang air mata mengalir. Hati tersentuh. Ada juga merasa tersungkur di dalam hadiratnya. Kenapa? Sebab hadirat Tuhan. Kita mengenal dia, menyembah dalam roh. Itu bermaksud penyembahan datang dari hati yang terdalam, bukan sekadar ritual atau perbuatan luar kita. Kan? Bukan hanya kata-kata atau nyanyian, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang telah diterima kita itu, yang bersama dengan kita melahirkan roh kita itu, itulah yang rindu, yang haus menyembah Allah yang kudus. Amin. Menyembah Allah yang teragung itu. And He is worthy to be praised. And He is worthy to be worshipped. Semuanya ini datang dari mana? Semuanya ini datang daripada hubungan pribadi kita. Kita yang sudah menerima Tuhan dengan Tuhan. Katakan hubungan pribadi. Ya, hubungan pribadi. Bukan hanya agama atau tradisi. Ya, tradisi. Tetapi pribadi. Inilah maksudnya Kristen. Kristen ini ialah pribadi dengan Tuhan. A personal relationship with our Lord. Amin. Amen. Nah, yang kedua, menyembah Tuhan dengan kebenaran. Kenapa kebenaran? Kenapa kebenaran? Kebenaran merujuk, katakan merujuk kepada firman Tuhan. Dan siapa atau menyatakan siapakah Tuhan kita itu yang sebenarnya. Alangkah sedih jikalau anak Tuhan yang telah mengenal Tuhan tidak tahu
firman-Nya? Alangkah sedih kita mengatakan, saya orang Kristen, saya keturunan orang Kristen. Tetapi jikalau pastor katakan, mari kita buka kepada buku Yohanes. Di mana buku Yohanes? Ya, perjanjian lama kah? Atau perjanjian baru kah? Oke, sekali lagi, pastor katakan, mari kita buka kepada buku Wahyu. Wahyu? Apa itu Wahyu? Wahyu, penglihatan kah? Di mana buku Wahyu? Perjanjian lama, perjanjian baru. Itu muka surat keberapa? Bab yang keberapa? Yang terakhir sekali. Wow, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan waktu kita menyembah Tuhan dan menyembah Tuhan dengan kebenaran itu merujuk kepada kebenaran firman-Nya. Nah, itu yang memberi arti kepada kita. Sebab apa? Sebab itu bukan hanya kata-kata saja. Sebab itu ialah berdasarkan, berfondasikan kebenaran Tuhan, yaitu firman-Nya. Dan jikalau anak-anaknya mempunyai atau mengetahui firman Tuhan, mereka tidak akan goyah walaupun badai bermacam badai nun di luar sana kan. Bermacam-macam godaan nun di luar sana, tetapi mereka tidak akan goyah. Sebab apa? Sebab mereka mengetahui, mempunyai asas fondasi yang kukuh. Mereka tahu firman Tuhan. Amen. Firman Tuhan. Nah, menyembah Tuhan menurut firman-Nya, bukan menurut perasaan atau idea sendiri. Mengenal Tuhan melalui Yesus Kristus, kerana Yesus adalah kebenaran kita. Katakan, Yesus adalah kebenaran. Jadi, penyembahan yang selaras dengan Alkitab, dengan ajaran firman Tuhan, ialah menyembah Yesus yang benar. Amen. Yesus. Di dunia ini banyak orang bernama Yesus juga kan? Ada kenal orang nama Yesus lah. Ya, satu kali saya di Inkelili, ya, dan saya membimbing orang ada orang kelili sini. Tak, oke. Dan saya membimbing orang tua ini. Ya, saya tanya kepada dia. Kamu kenal Yesus kah? Kenal pastor? Di mana dia? Di ulu air sana. Yesus dia, saya mau dengar Yesus di dalam hati saya. Ya, sebab saya mahu membimbing dia menerima Yesus, menerima keselamatan. Tetapi tafsirannya, nama orang yang bernama Yesus di ulu air, ya, di ulu sungai. Oke. Tetapi malam ini juga saya katakan, kita menyembah Yesus yang benar-benar Yesus. Amen. Sebab itu waktu kita menyembah Tuhan, kita menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Kita menyembah Yesus yang benar-benar Tuhan kita. Yang ketiga, gabungan roh dan kebenaran ini, apa yang terjadi? Penyembahan yang Tuhan cari ialah hati yang hidup. Dasar atau berdasarkan firman Tuhan. Katakan, hati yang hidup. Macam mana hati yang hidup tadi? Waktu kita sudah menerima siapa? Yesus, dan roh Tuhan bersama dengan roh kita, dengan kita. Oke? Dengan roh kita, dan Dia di dalam hati. Dan kita yang sudah menerima Yesus itu menyembah Dia berdasarkan kebenaran itu. Nah, roh tanpa kebenaran boleh menjadi emosi sahaja. Kebenaran juga tanpa roh boleh menjadi kering dan ritual. Tuhan mahu kedua-duanya. Katakan, Tuhan mahu kedua-duanya. Apa dua tadi? Roh dan
roh dan kebenaran. Macam mana kita menerima roh tadi? Kita harus menerima Yesus kan di dalam kehidupan kita kan? Ya, jikalau tidak kehidupan ini kosong. Ya, kehidupan ini kosong. Macam mana kosong? Orang lain menyembah Tuhan, merasai hadirat Tuhan. Kita apa ini ya? Apa orang buat ah? Okay, we just lost, kan? Tetapi Tuhan memberi peluang, Tuhan memberi ruang, Tuhan tidak mau meninggalkan. Amen. Tuhan memberi peluang dan ruang kepada setiap orang, ya, kepada setiap orang. Dan firman Tuhan katakan, jikalau kita menerimanya, jikalau kita mengakuinya, kepercayaan kita tidak akan sia-sia. Kita akan menikmatinya, yes, bahkan waktu kita menyembahnya. Kita juga menikmati kebenaran ini waktu kita di mana-mana kita pergi, di bangku sekolah, ya, waktu lecture. Adakah Tuhan ada di sana? Ada. Tuhan di mana-mana saja kan? Ya. Dan jikalau kita mempunyai kebenaran ini, His Spirit is in me. I am the temple. And I know that what the Word of God says. And when you claim it, you will experience it. Amen. Bila kita menuntutnya, kita akan merasainya. Ya, kita tidak akan menjadi mangsa, tapi kita akan menjadi pemenang. Amin. Kita tidak akan menjadi mangsa kelemahan diri kita, kawan kita. Ya, kita tidak senang diubah oleh mereka, tetapi kita akan menjadi pengubah. Kita yang menjadi garam dan terang untuk mereka. Kita tidak senang diubah, tetapi kita menjadi pengubah kepada mereka. Sebab apa? Sebab kita mempunyai kebenaran. Dan jikalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. If you know the truth will set you free. Benar ini firman Tuhan. Jikalau kita mengenal atau mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kita, membebaskan kita. Amen. Dan membolehkan kita berjalan di dalam kemenangan Yesus Kristus. Good Friday dekat sudah. Kan? Masih ingat Good Friday? Dekat kan? Good Friday berbicara mengenai apa? Mengenai kematian Yesus. Kematian Yesus itu, kenapa dia mati? Perkataan yang dipakai oleh Yesus. Ya, oleh Yesus. Okay, Reverend, not too long. Oh, okay. That is my son. Okay. Only my Sunday to do that. Okay. Di mana saya tadi? Oh, Good Friday. Okay. Apakah masuk Good Friday kepada kita? Ialah kematian Yesus. Kematian Yesus, perkataan yang terakhir. Apa perkataan yang terakhir? Waktu sebelum dia menghafuskan nafas yang terakhir. Sudah selesai. Apakah maksudnya sudah selesai? It is finished, already done. What does it mean? What does it mean? Already finished, already done. What does it mean? Maksudnya ialah semua musuhnya telah ditewaskan dia. Amin. Kuasa kegelapan ditewaskannya. Kuasa sakit penyakit, kutukan, dosa telah dipatahkannya.
Dan musuh yang terakhir dikalahkan oleh Yesus ialah kematian. Dan setiap kita yang mengenal Yesus Kristus, kita mempunyai kehidupan. Kehidupan yang kekal. Dan waktu kita datang seperti ini, kita menyembah Dia. Menyembah Dia dengan kebenaran dan dengan roh. Mari kita berdiri. Waktu kita berdiri, waktu kita berdiri, nah seperti apa yang saya katakan tadi, waktu kita berdiri ini, kepada anak-anak waktu kita berdiri, jikalau kamu pernah datang ke gereja, bapak mak berengkali orang Kristian, kamu mengikut mereka pergi ke gereja, tetapi secara pribadi, Christian is not talking about generation, is talking about personal, right? Pribadi. Jikalau kamu secara pribadi mengatakan, Pastor, saya mau menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Jikalau selama ini kamu belum menyerahkan hidup kamu kepada Tuhan. Misal kata, jikalau kita meninggal malam ini, kamu tahu di mana kamu pergi? Kita yang sudah menerima Tuhan, kita tahu di mana kita pergi. Kita terus pergi ke surga. Dan kepada saya memberi peluang ini dan ruang ini, in the presence of God, as we worship Him just now, we experience His goodness. And when you say, I want to open my heart, I want to open my life to Jesus, or you say, I want to rededicate my life to Jesus. Jikalau kamu mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, tidak pilih dari mana kita datang. Ini seperti apa yang saya katakan tadi, inilah pribadi. Inilah pribadi. Yang kita mahu ialah keselamatan pribadi. Jikalau itulah kamu, baiknya anak kecil yang sudah paham, yang harus paham, yang lain, jikalau kamu menyerahkan to rededicate your life to the Lord, lambaikan tangan, dirikan tangan. Ada? Sebelah sini ada? Tak ada? Sebelah sini ada? Just ikut saya dalam doa ya. Amen. Tuhan Yesus, katakan dengan suara kedengaran, Tuhan Yesus, saya menyerahkan hidup saya ini kepada tangan Engkau. Saya membuka hati ini dan menjemput Engkau masuk ke dalam kehidupan ini. Engkaulah menjadi juru selamat saya. Engkaulah menjadi Tuhan dan Tuan kehidupan saya. Bimbinglah saya, ajarlah kehidupan ini, supaya kehidupan ini bukan menjadi mangsa, tetapi menjadi pemenang di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, saya sudah berdoa. Amen. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu,
ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Bila ku buta mataku dan lihat wajahmu, kami terkagum Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, kami tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi kita mengingatkan kebaikannya. Sekali lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, kami terkagum. Lihat hidupmu dan karya tanganmu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku. Terima kasih kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku. Tiada kasih yang melebihimu. Kami ada jadi penyembahmu.
Lebih dalam lagi. lebih dalam dari semua yang Karena tiada yang lain Tuhan. tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan lagi, come on. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, katakan tiada kasih yang melebihi. Come on, semua naikkan suaramu. Ku ada untuk terima kasih Yesus. Terima kasih. Biar segala bangsa biar semua tempat dan merasakan kasih-Mu. Kasih Yesus. Dalam penderitaanmu kau menengadah dan berdoa agar kamu bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu.
Yesus kau Raja, teguhkan kami. 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 Satu. Kau layani sembah kita. Lebih keras lagi. Come on. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Kau bertata, Kau yang dunia lihat, Kau punya selamanya. Haleluya. Haleluya. Biar kita satu bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Masih mau memuji Tuhan? Masih ada tenaga? Come on, masih ada tenaga? Biar kita mengatakan Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Let's go, come on. mendengar suara semua, come on. One more time, come on. Aku mau sebab cinta padaku kata pernah lebih dahsyat lagi, come on. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Sudah siap untuk menari bagi Tuhan? One more time, come on.
Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Kami tahu kami lebih dari pemenang pada malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan dan kami serahkan waktu seterusnya ke tangan Engkau Tuhan. Kami serahkan waktu balik ini Tuhan agar semuanya Tuhan balik di tempat yang selamat dan Tuhan pada malam ini Tuhan. Kami tahu shalom Engkau berserta dengan kami Tuhan. Berkati segalanya Tuhan. Berkati setiap kami juga yang berada di sini Tuhan. Di mana saja pun kami berada Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkaulah bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini kami minta di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amen. Okey. Baiklah, sebelum kita bersurai, okey, kita berjumpa lagi esok. Kita ada 2 servis di sini ya. Pagi jam 9.30 itu servis IBAN. Dan kita ada pukul 3 petang servis bahasa dialukan untuk semua hadir. Okey, pukul jam 3 servis bahasa dan 9.30 servis IBAN. Okey, itu saja. Ada okey. Berjumpa lagi kita. Okey. Baru jadi yang Satu penuh kasih, dua penuh